Halo guys, selamat datang di channel Sota. Saya Imes sedang bersama Pak Firman. Pak Firman. Kali ini kan belum ada pemateri, jadi karena ini juga channel pertama, jadi kita akan sharing-sharing aja atau saling tanya jawab tentang trending apa yang sekarang di tahun 2022 ini, di awal bulan Januari sampai bulan Maret ini. Trending topik untuk kalangan ibu-ibu. Ada ini, kita bahas tentang minyak langka. Dari awal itu per liternya yang harga 13 dulu 13.000 per liter. Oke, kita lihat dulu nih, ada artikel tentang harga minyak goreng di Makassar naik sampai 25.000 per liter. Ya Allah, itu kayak seharga emas 0,01 gram ya. 0,005 Oh, 0,005 tepatnya. 0,005 tepatnya. Kayak berharga banget sekarang minyak gitu. Gimana menurut Pak Firman nih? Apa sih sebenarnya yang terjadi sampai minyak itu langka dan susah banget dicari untuk sampai saat ini? Iya sih, sebenarnya sih kalau minyak sekarang langka, ini bukan kali pertama sih bahan baku, bahan pokok menjadi langka. Kemarin saya telepon teman di perkebunan di Kalimantan, perkebunan sawit ya. Sawit normal kok, artinya buah sawit melimpah. Saya bertanya juga tentang harga sawitnya apakah mengalami kenaikan, katanya juga enggak, dari tahun lalu memang sudah naik sedikit, tapi bukan perkara bahwa naik sekali gitu ya, tapi ya katanya normal-normal sih, dan memang produksi melimpah. Hanya saja ya ada aspek lain lah, kalau dari segi analisa saya lah, aspek lain kayak macam inilah, kayak contoh ayam ya. Ayam kalau misalkan mau bulan puasa otomatis jarang ada panen. Tapi jauh-jauh hari sebelumnya pas murah, jadi anggaplah pada saat murah orang panen, kemudian pada saat memang momen-momen tertentu naiklah harganya. Tapi ini kan agak di luar dugaan sih, ekspektasi kalau menurut saya, karena ya kita di Indo itu Indomerit dan Alfamerit itu Sensor ya. ya, artinya kan pada dasarnya paling maksimal itu 34.000 ya, dan itu kita kemarin sudah anggap sangat mahal sekali. Karena biasanya kita beli 26.000 per 2 liter, tapi naik. Tapi di Alfa dan di Indomerit itu harga 34, harga 30, 31. Kalau misalnya dari segi bahan memang nggak ada kelonjakan atau kenaikan, mungkin ada segi kenaikan dari ini kali ya, pembuatan minyaknya gitu atau apa? Saya rasa sih itu agak sukar sih kalau maksud saya, karena prosesnya sama dari dulu prosesnya sama kok. Tapi biasanya sih saya tidak mau mengklaim bahwa ada yang bermain atau ada yang menimbun atau seperti apa, tapi temuan di lapangan ya banyak minyak di gudang, tapi langka di luar. Nah, banyak minyak di gudang, langka di luar. Dan menteri, DPRD yang sidak-sidak itu kok bisa langsung ada minyaknya ya, pada saat kalau kita belanja ke sana kok enggak ada. Itu yang menjadi tanda tanya besar buat saya juga. Soalnya ada artikel juga yang kita bisa lihat, ada beberapa partai-partai politik yang mengeluarkan dan menjadikan itu sebagai bahan bantuan mereka. Ada di berita. Apakah itu misalnya maksudnya kayak ada sangkut pautnya sama politik atau gimana sih? Kalau partai politik sudah turun, ya jelas ada sangkut pautnya dengan politik. Jelas, tapi dalam tanda kutip yang positif ya kalau menurut saya. Artinya saya tidak berani juga mengatakan hal negatif. Hanya saja ya mungkin dari sisi politik atau dari sisi partai politiknya ingin memberikan bantuan, ingin meringankan masyarakat. Itu kan sebenarnya ya kewajiban juga yang, karena kita hidup di negara demokrasi, hidup di tempat yang banyak partai politiknya, ya silakan cari panggung, silakan ambil panggung di situ, ambil tempat, yang penting yang positif.
Tapi saya sih pribadi kalau masih dalam ranah positif ketika mereka memang mendapatkan minyak yang berlimpah dan membagi-bagikan ke masyarakat dengan harga yang subsidi, harga yang murah, ya tidak ada masalah. Yang menjadi problem buat saya sebenarnya orang-orang atau oknum-oknum yang ini loh, yang menurut saya kenapa sih orang-orang malah menimbun bensin atau menimbun minyak. Kan dulu kan ada kayak gitu dulu, menimbun bensin karena akan ada lonjakan kenaikan, ya kan? Kalau menurut tak sendiri, kira-kira apa solusinya supaya masyarakat tidak menderita dan karena kelangkaan ini minyak? Kalau saya pribadi sih keluarkan minyak semuanya, jangan ditimbun-timbun dan biarkan harga bervariatif saja, karena kesadaran ini ya. Terjadinya kalau pemerintah membuat kebijakan harga subsidi, otomatis dengan permainan yang ada di luar, ya kan, otomatis itu akan menimbulkan panic buying, ya jadi kalau saya sih keluarkan saja, nggak usah terlalu dibesar-besarkan lah. Kemudian biarkan harga bervariatif, lancarkan distribusi, awasi distributor yang besar di kota-kota. Apakah distribusinya lancar dari hulu ke hilir atau seperti apa? Kayak gitu sih kalau saya. Oke. Next, ini ada topik trending lagi yang kedua, perang antara Rusia dengan Ukraina. Sebenarnya saya juga kurang tahu sih, maksudnya kayak asal mula kenapa mereka berperang dan lain sebagainya. Kalau menurut Bapak sebagai pengamat, Bapak ya, oke, kafir. apa sih awal mula perang dari Rusia sama Ukraina itu? Ini dari berita yang saya baca ya, karena saya juga bukan orang Rusia, bukan orang Ukraina, jadi kita dari referensi yang dibaca saja. Karena kemarin kan Ukraina itu mau masuk NATO, kemudian kan posisinya Ukraina itu masih bisa dibilang masih bagian dari Rusia, jadi bekas Uni Soviet dulu, di zaman-zaman dulu. Jadi ya sebenarnya langkah-langkah yang diambil oleh Rusia itu sebenarnya memang bisa dibilang tepat, karena artinya saya tidak mendukung tentang sebuah pembantaian atau sebuah perang yang akan memicu perang dunia ketiga, tapi untuk saya melihat dari sisi pertahanan negara saja. Karena ketika Ukraina bergabung dengan NATO, keamanan dari pertahanan Rusia terancam, karena kan secara letak geografis kan Ukraina masih satu dengan Rusia. Jadi itulah kenapa Rusia tidak mau kalau Ukraina bergabung dengan NATO. Tapi sepertinya ada beberapa faktor-faktor lain yang sampai perang dan memang ada kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin Ukraina kalau dari segi berita ya. Kemudian ya Amerika, Inggris, Polandia masuk untuk membantu, bahkan sampai kan Putin kan memunculkan list-list negara yang tidak bersahabat, dan bahkan ada tokoh-tokoh dunia yang sudah dijadikan musuh oleh Putin. Terus ada juga artikel aku baca, Rusia akan mengakhiri perang pas awal bulan Mei. Itu benar apa enggak sih sebenarnya? Karena kayaknya baru-baru muncul deh beritanya. Bisa jadi bisa tidak. Karena kan Rusia kan sebenarnya sudah mempersiapkan semua. Dan Rusia sebenarnya sudah mengantisipasi peran dari negara adidaya USA, Amerika Serikat kan. Jadi sebenarnya Rusia bisa dibilang sudah ada planning. Tidak mungkin lah seorang Bapak Putin, Om Putin itu, Putin lah, Om Putin itu berani untuk menyerang secara belak-belakan ke inti-intinya Ukraina kalau tidak ada ini. Bahkan dengan kena sanksi dari Uni Eropa saja, Putin masih enjoy aja. Bahkan memberikan sanksi balik kan ke
ke Amerika dan kolega, jadi sudah ada rencana lah. Tidak mengekspor bahan-bahan dari Minyak. negara Rusia ya. Di Rusia kan banyak minyak angin. Minyak gandum. Nah ini juga nih yang bikin tepung jadi naik. Tepung naik dari kemarin sih. Kan tepung dari gandum mas. Kan gandum itu paling banyak di Rusia. Nah lanjut nih ke topik trending. Ada pemilu 2024 akan ditunda. Nah itu yang bahaya itu dibahas itu. Ditunda untuk saya juga tidak tahu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Soalnya saya Cari aman ya. cari aman aja ya. Wacana sih. Kalau kita bilang ditunda pastinya belum sih, wacana dan sudah ada toko-toko bisa dibilang yang penting-pentingnya di Indonesia kayak bapak-bapak yang paling berpengaruh itu mengatakan bahwa ya kalau tambah 3 tahun lagi kan ini loh gitu loh, baik lagi. Nanti Dan Bapak J jadi kayak Putin ya. Dia kan begitu. Nambah periode, tapi ya Putin sudah berapa ini sudah merubah amandemen. merubah amandemen jadi biar lagi yang naik. Tapi kan kita enggak, sebenarnya kan kita negara demokrasi yang baik ya sebenarnya. Pemimpin-pemimpin kita juga sebenarnya baik-baik semua, Pak Jokowi baik, Pak Menteri juga baik-baik semua. Tapi saya rasa sih kan ada klaim bahwa itu dari masyarakat yang menginginkan 3 periode. Nah pertanyaan saya, masyarakat yang mana? Banyak kan dari masyarakat, mungkin ada beberapa persen yang pro kontra dan lain sebagainya. Mungkin dari yang pro itu kan mungkin dijadikan sepenuhnya perkataan masyarakat. Dan yang kontra mungkin nggak politik ya. Tapi saya sih bilang jangan mengklaim dari masyarakat sepenuhnya lah, karena saya pribadi belum ingin merubah, artinya belum mau kalau konstitusi atau apa namanya itu ya dirubah di Indonesia ya, karena enak loh, karena kita tiap 5 tahun ganti presiden, walaupun bisa 2 periode itu sudah sangat bagus kalau menurut saya. Tapi kalau mungkin bisa jadi ya, kalau misalnya tambah periode lagi mungkin Indonesia bakal lebih maju karena mengikuti perkembangan ekonomi kreatif kan. Itu kata Pak Anies sih saya dengar. Pak Anies ya yang bilang. Kalau kata saya sih, saya bukan pendukung siapa-siapa, tapi jangan merusak konstitusi yang sudah ada lah sebelum. Bukan merusak ya, mungkin memperbaharui dan memperbagus gitu. Kalau misalnya kita kan hidup dari hidup dengan sejarah yang begitu-begitu saja, mungkin ya kapan berubahnya kan gitu. Ya saya cari aman lah. Oke, jangan sampai ini dibilang makar ya. Tapi saya kan bilang jangan dirubah lah konstitusi itu, sudah bagus lah, karena sudah ada perencanaan sampai 2030 lah di ya orang-orang inilah yang tahu, kita mah rakyat biasa. Apalagi nih yang trending kira-kira Mas di tahun ini dari bulan Januari sampai bulan COVID. COVID mah udah diganti sama kelangkaan minyak. COVID belum karena akan ada ini lagi, akan ada varian baru lagi. Oh, ada varian baru lagi, apa itu? Ada varian Delta. Delta. Ada apa lagi yang satu? Nggak tahu. Pokoknya kron lah. Ada Omikron, apa lagi nih? Omikron, Delta Kron. Oh, ada Delta Kron. Popcorn. Popcorn dimakan Mas. Oh iya dimakan ya. Jadi COVID ini memang ada. Ya kita juga nggak ini ya, nggak. Karena saya pernah kena Iya, COVID saya juga kayaknya. pernah kena. Pernah ya? Kali malah. Pernah ya? Iya. Ya COVID memang ada sih. Ada, kita nggak mungkiri sih sebenarnya COVID itu ada apa enggak, cuman mungkin varian Delta COVID-nya sendiri mungkin yang kita juga nggak tahu jenisnya apakah itu cocok dengan vaksin yang mungkin dikasih sama masyarakat atau bagaimana. Kira-kira menurut Masnya sampai berapa vaksin sih yang harus kita dapat supaya kita terbebas dari COVID-19?
saya tidak tahu apakah ada yang menjamin bahwa pada saat kita sudah vaksin kena COVID, tapi saya rasa tidak ada yang menjamin sih, karena karyawan kita kemarin kan juga sudah vaksin kena COVID juga. Besoknya Bahkan Pak Wali Kota juga sudah booster loh, tapi kena COVID juga. Jadi booster kayaknya itu vaksin kedua ya. kayak karena saya berpikir mungkin vaksin itu untuk menyerang virus-virus di dalam sih, tapi paling penting sih imun. Jadi ya walaupun Anda kena COVID, kalau imunnya kuat, fisiknya kuat, ya mungkin tidak terlalu terasa. Jadi Jangan terapkan banyak pola hidup sehat. pikiran, ya. Jangan pusing-pusing, jangan begadang. Ya, sampai jam 5 subuh ya. Kayaknya trending topik untuk di Sulawesi Selatan sendiri kayaknya baru itu aja deh. Ada minyak, Uang ada panai uang panai. Kenapa uang panai? mahal. Ya wajar aja sih kalau uang panai mahal ya untuk orang Sulawesi Selatan, apalagi kalau gadis-gadisnya itu kan dia super multi talent. Tapi mahalnya dari segi mana dulu? Ada yang kalau orang sudah bilang 10 juta udah mahal, ada yang bilang 1 M masih murah. Ya tergantung Kalau lelakinya. Indra itu murah banget. Ya iya, ini ada Apa tuh? baru Gosip nih, gosip baru ya. ada Indra Ken sama Doni sama Salmanan. Dia ketangkap karena itu? Crazy 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 Rich. Crazy Rich yang Crazy kemarin Rich. diundang di ulang tahun ini, terus ternyata ada berita soal penangkapan ini karena tergiur. Saya juga sebenarnya nggak tahu sih, karena saya lihat di Instagram itu banyak sekali, pokoknya beritanya itu terus, tapi tidak mau saya buka, soalnya kayak nggak aku kenal aja begitu ya. Oh, gitu. Bagaimana? Kalau menurut saya sih itu sebenarnya lucu, karena pada saat kemunculan trading sih banyak tawaran masuk di saya juga. Oh trading, ya saya pernah coba, tapi 50.000. Banyak tawaran yang masuk, cuma saya sampai sekarang golongan orang yang masih percaya. Pernah trading nggak mas? Trading demo, Kok demo maksudnya? akun demo, jadi tradingnya Oh, masih hayalan, iya. masih ini loh, masih apa ya, masih latihan. Oh gitu, ada ya? Ada. Aplikasi apa itu yang nggak usah disebut? Ada sensor aja. Ada kok aplikasinya, rata-rata aplikasi trading itu ada demonya atau demonya. Dan saya pakai itu untuk mempelajari aplikasinya juga, apakah ini real atau pengaturan skor. Mungkin pas demonya itu kayak kita dikasih untung, tapi pas kita masuk mungkin ya turun sedikit rugi atau apa gimana. Kalau saya nggak berani komentar soal algoritmanya tradingnya. Cuma saya berpikir kalau Anda ingin sukses ya butuh proses. Kata Yusuf Hamka ya, proses itu memang tidak bisa keluar dari alur untuk menuju kesuksesan. Jadi ya jangan bullshit lah kalau misalkan Anda ingin sukses baru mau yang instan dalam waktu 5 tahun sudah ber-MM-an. Wah murah banget. Oh iya gitu ya, yang bayar di restoran ya, yang 21 juta. 21 juta, wah murah banget. Entahlah. Ada kemarin Doni Salmanan, bahkan sampai sampai nama Raffi Ahmad, Juragan 99 yang MS Glow itu sampai terseret-seret namanya. Iya. Tapi kan kalau Raffi Ahmad kan kita tahu bahwa dia memang punya perusahaan. Soalnya kan kemarin dijejer kan siapa aja Crazy Rich Indonesia. Ada 7. Saya kan Jadi orang update. oke. Jadi mungkin dari ujung kali ya udah ditahu, jadi mungkin lagi sedang diperiksa kali dari ini. Ya katanya sih masih ada nama yang akan dipanggil lagi katanya. Tapi saya sih percaya kayak semacam Bang Rudi Salim, Bang Raffi Ahmad, semua bersih sih kalau saya. Itu kan Crazy Rich yang ada di daerah luar. Kalau menurut Makassar. kira-kira ya Crazy Rich di Makassar itu siapa? Dan kerjanya apa? Kok bisa kaya gitu? Kira-kira tahu nggak siapa? Banyak sih sebenarnya Crazy Rich di Makassar. Sampai sekarang masih mendominasi grup-grup itu.
Dan saya masih percaya bahwa suatu saat nanti saya akan seperti mereka juga. Amin. Kayak Amin. Boswa Group. Hmm. Boswa Group kan Pak yang punya Boswa. Siapa lagi? Saya lupa namanya. Tapi beda ya kalau Crazy Rich yang benar-benar yang real dengan fake. Kalau kemarin kan yang Crazy Rich yang pemuda itu kan suka bukan singkat, kayak suka pamer. Kalau Crazy Rich yang real itu pasti nggak pamer. Enggak sih, lihat aja CEO-nya Facebook, Mark Hamburger, ya kan? Nah, dia pakai baju kaos, pakai celana pendek. Jangan bilang kaosnya itu mahal. Iya, tapi kan tidak pamer loh, dan tidak ada bermerek. brand. Tidak ada brand yang terlihat kan, mungkin brandnya di Bali. Bisa Atau bajunya ke Bali. Saya juga nggak tahu, soalnya saya tidak pernah cerita sama Mark. Hamburger. Sama ini loh, sama Bob Kayaknya Sugiono, Bob Sadino. Ini video disponsori oleh GrabFood. Saya baru sadar ini. Enggak. Ini karena kita punya resto aja. Kita punya resto Chicken Melo, mungkin kalian bisa datang. Itu lokasinya ada 2. Di BTP Blok A sama di Rapochi, misalnya di Jalan Abdullah Deng Sirwa. Jadi bisa dicobain karena ayam crispy itu ala Korea. Beda ya dari yang lainnya. Apalagi nih yang lagi trending? Ada Torik Fuji. Tahu nggak Torik Fuji siapa? Torik Fuji itu yang ininya ya, Vanessa Angels ya. Iya. Nah, yang saya heran ini kan Torik ini Halilintar ya? Iya, keluarga dari adik dari Atta Halilintar. Iya, yang saya herankan itu kok mereka bisa dapat subscriber yang banyak banget sekeluarga gitu ya. Maksudnya apa sih? Apakah mereka caranya? Kalau dilihat dari Google, sumber kekayaan dari keluarga Atta Halilintar itu dari banyak sih sebenarnya. Yang pertama dia punya usaha, ada usaha di Indonesia dan juga di luar negeri. Terus dari endorse, dari YouTube dan sebagainya. Jadi kayaknya ada 5 sumber kekayaan dari keluarga Atta. Nah, didikan dari orang tuanya juga yang mengajarkan anak-anaknya untuk bagaimana caranya manajemen keuangan, waktu dan sebagainya supaya mereka bisa sukses. Jadi didikan orang tua itu kayaknya penting banget. Sampai 12 anaknya ini loh, diajar bagaimana caranya memanajemenkan sesuatu. Pantas ya. Mereka ini yang mereka wow. Banget. Rich juga. Sama enggak ya? Enggak crazy sih. Tapi masih ingat loh ininya, rambutnya Atta Halilintar pas sebelum terkenal. Sama stylenya kayak style teman saya. Enggak, saya kenal Atta Halilintar. Kenal ya? Baru tahu Atta Halilintar itu pas dia nikah sama Aurel. Soalnya tahunya saya ini ya, Irfan Hakim. Siapa? Irfan Hakim yang ini loh, yang punya ini juga usaha kuliner. Siapa tuh yang bensu itu? Oh, Ruben Onsu. Iya, Ruben Onsu. Saya lihat lebih. Iya, kemarin juga lagi trending, baru diingetin, trending tentang Fashion Week di Paris. Dan ternyata nah itu dia. Ya. Yang MS Glow juga ada terlibat ya. MS Glow, ada Ruben, pokoknya makanya kita heran loh, kok Fashion Week terus tiba-tiba ada makanan, ada skincare dan sebagainya. Ternyata yang mereka itu collab sama desainer yang ikut Fashion Week. Tapi bukan Fashion Week sih. Bukan mereka yang adakan Fashion Week kan? Iya, bukan. Cuman ada fashion yang kecil-kecilan itu di bersamaan dengan Fashion Week-nya Paris. Tapi ini fashion apa gitu. Nah kan ini kan yang mereka klarifikasi kan karena ada klaim. Enggak sih, mereka klarifikasi tidak tahu, maksudnya kayak ambigu antara ternyata ya kan saking senengnya mereka collab sama desainer dan juga itu pamerannya di Paris, jadi mereka mungkin excited banget. Tapi yang menjadi perhatian saya kemarin di situ pas ada video yang saya lihat kok ada modelnya yang tidak pakai CD gitu. Enggak sih, nggak tahu. Ada yang pas masuk itu. Saya cuma lihat kemarin itu di story beberapa desainer memperlihatkan bagaimana
collabnya mereka kayak Ruben Onsu yang collab dengan desainer. Jadi desainnya itu kayak ada ala-ala Ruben, ada ayam goreng dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak euforianya mereka tuh kayak excited banget untuk ke Paris. Jadi untuk sekaligus memperkenalkan mereka juga sih sebenarnya. Jadi bukan mereka yang ikut fashion week, cuma mereka collab sama desainernya. Collab ya. Gitu. Ada lagi lah. Apalagi? Asnawi. Kenapa Asnawi itu kenapa? Saya kan orang olahraga. Oke, PSM. What happened to you PSM? Kayaknya PSM Peringkat ke-12. Itu penaikan atau penurunan? Kalau dari sebelum-sebelumnya penurunan sih. Soalnya Tapi kemarin naik 1 peringkat karena dari 13 ke 12. Oh gitu. Soalnya terakhir saya nonton PSM itu kayak jadi kayak kecewa, sedih. Janganlah, kalau fans sejati nggak boleh Saya bukan fans sejati, cuman suka lihat aja bola. Cuman kalau lihat udah mainnya nggak bagus ya. Bagus mainnya. Hanya Itu skornya berapa tuh? kemarin. Kalau nggak salah 2 sama kok, bukan 1 sama. 2 sama. 2 sama, tapi PSM yang menang. Enggak dong, kalau 2 sama seri dong. Terus kok bisa naik peringkat gimana sih? Nggak Iya kan, seri kan dapat 1 poin dong. Oh gitu. Berbagi poin. Jadi kalau menang kan 3 poin, kalau kalah 0. Kalau seri bagi poin, 1 untuk lawan, 1 untuk ini. Saya bukan pecinta bola tapi suka lihat Sama. orang main bola gitu. Futsal ya? Iya. Terus apa lagi nih? Asnawi. Kenapa Asnawi lagi? Asnawi ya kesel. Heeh. Bukan jengkel sama Asnawinya, tapi jengkel sama pelatih dan timnya sih. Kenapa tuh? Kalau menurut pengamatan saya ya, walaupun saya bukan pengamat nasional ya, pelatihnya kurang greget, nggak ada pola. Jadi kayak kalau jadi orang awam yang melihat itu kayak semacam, oh ini pelatih ini baru meracik, padahal kan pertandingan bukan untuk meracik lagi, tapi sudah jadi sebenarnya. Nah pelatihnya itu kayak macam tim ini dijadikan eksperimen, kadang Asnawi di depan, kadang di middle, kadang di belakang, ada juga yang orang barat itu kadang di sebelah kanan, kadang di tengah, dan minim pengalaman sih kalau saya. Jadi mungkin karena bisa jadi pelatihnya harus out, kata Bapuda out pelatihnya. Mungkin karena pelatihnya ini ya mau tahu bagaimana performa mereka atau bagaimana. Enggak sih, karena kan memang harus tahu sebelumnya performanya. Kalau sebelum melatih tim itu harusnya sudah tahu. Sama kayak melamar kerjaan kan harus tahu apa yang dilamar. Nah harus dikuasai dong. Tapi pelatih yang dulu lebih bagus loh, yang ini udah pergantian pelatih. Pergantian baru, pelatih baru. Gitu. Dan belum pernah menang. Yang salah siapa nih? Pelatihnya. Pelatih atau orang yang pilih pelatih? Itu pelatih sih nawarin diri atau cari? Beda kalau yang diterkam itu kita yang bikin, kita jadi pelatihnya. Tapi kalau yang internasional kayak gitu ya pelatih yang berlisensi dari pihak manajemen yang dari manajemen kan yang pastinya. Iya. Jadi tapi kan sayang sekali Asnawi nggak main, bahkan di bangku cadangan pun nggak ada. Jadi bikin kecewa. Kita juga nggak tahu kan, mungkin Asnawinya sakit. Enggak. Karena menurut pelatih penampilannya buruk dan membuat momen yang fatal untuk Ansan kemarin. Jadi pas hari Minggu kalau nggak salah ya, hari Sabtu Ansan main, Asnawi cuma dimainkan 23 menit karena positioningnya dari dia ke lawan lebih dari 1 meter. Jadi kan biasanya Asnawi itu mepet-mepet lawan. Nah kemarin itu pas dia dikeluarkan cepat karena dia sering membuat kesalahan yang fatal dan tidak terlalu mepet dengan lawan. Jadi memang agak lain caranya. Cuma kan kalau persepsi saya sih, kasihlah kesempatan kepada pemain dulu untuk memperbaiki performanya di babak pertama.
supaya tidak membuat pemain itu down juga. Yang pengalaman yang saya lihat sih paling cepat pergantian pemain itu menit ke 35-an lah. Itu pun karena bisa jadi pemain cedera dan memang out dari strategi. Artinya tidak paham strategi. Tapi kalau menit 24 ya bisa jadi pemain lambat panas, pemain lambat paham. Tapi kan kalau mereka otomatis jadi starter, berarti memang mereka sudah siap 100%. Iya. Jadi saya rasa memang pelatih ini bukan Asnawi yang kena mental duluan, pelatihnya yang kena mental duluan. Karena pas dicetaki, Asnawi dijadikan kambing hitam, dikeluarkan, yang menggambarkan bahwa mental pelatihnya itu belum bagus. Iya. Baperan mungkin ya. Iya, memang mental pelatihnya belum bagus karena kena mental pada saat dicetaki. Padahal kan bisa membalikkan keadaan sebenarnya. Dan itu kalau nggak salah 2-0, terakhirnya 1-0. 2-0. Dan itu permainannya kayaknya nggak bagus ya. Iya, kalau di Ansang sendiri strikernya tumpul. Jadi ada pengalaman lucu yang sempat saya sering ketawain kalau pertama saya nonton Ansang pas Asnawi di sana, strikernya nendang bola jatuh. Iya, jadi ada nomor 18 kalau nggak salah, setiap di depan gawang tendang bola jatuh. Diumpan baik-baik malah lari ke samping. Jadi ya Kecewa ya. iya. Menurut saya pindahlah ke divisi utamanya inilah Sebagai Korea. fansnya Asnawi ada yang kecewa juga ya ternyata. Saya kecewa banget. Artinya kan Asnawi kita tuh timnas Indonesia bahkan kapten kemarin. Makanya saya sempat bingung loh, Asnawi ada dua ini main di timnas sama main di Korea. Oh ternyata memang. Iya dong, kan panggilan negara harus dihadiri dong. Iya. Itu kalau sepak bola. Oke, saya sepak bola apa lagi nih yang lagi trending? Gak tahu. Sota-sota. Kita kan ini podcast sota-sota ya. Ya, kita cuman cuap-cuap. Ya jadi Diskusi, enggak karena memang kita kevalitannya enggak ini ya, enggak boleh dijamin ya. Nggak boleh dijamin karena kita Fiktif. memang sotaji. 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 Oke. Betul lagi itu apa sota? Sota itu dalam bahasa Makassar itu, dalam bahasa Sulawesi itu sota itu mengatakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya tapi belum tentu bohong juga. Maksudnya Terlalu ini? tahu tapi iya, Oke. tapi belum tentu valid juga. Terlalu tahu tapi tidak tahu. Bukan tidak tahu, artinya ada informasi yang dia tahu tapi belum tentu valid, belum tentu salah juga. Jadi itu namanya sotaji. Oke. Sotaji. Oke, terima kasih telah menonton channel Sotaji. Sotaji. Oke, terima kasih udah nonton dan lihat kita bercuap-cuap. Jangan lupa nonton di Sotaji selanjutnya. Subscribe lah. Subscribe juga, terus di like. Karena semakin di komen seru ya juga. nantinya akan ada pemateri-pemateri ya. Ya, akan ada pemateri. Pokoknya ini channel Sotaji. Semua hal kita bahas Semua ya. hal kita bahas, mulai dari usaha, bisnis, politik, dan lain sebagainya. Biar yang intim-intim juga dibahas kan. Oke, tetap di channel Sotaji. Kami Sotaji. It's you and me, ay, it's what you need, ay. I got it.